Bila kita mengamati tumbuhan, kita dapat melihat bahwa tumbuhan tersusun dari berbagai organ. Kita dapat mengenali adanya akar, batang, daun, bunga dan buah dari struktur yang terlihat oleh mata. Struktur luar tumbuhan disebut morfologi tumbuhan. Mari kita perhatikan organ tumbuhan satu persatu. Umumnya akar tersembunyi di dalam tanah. Akar memiliki banyak percabangan. Setiap cabang akar memiliki rambut-rambut akar. Inilah struktur yang terlihat pada sepotong ujung akar. Struktur luar atau morfologi akar terdiri dari tudung akar, daerah pembelahan, daerah pemanjangan, daerah diferensiasi, dan rambut akar. Mari kita lihat pertumbuhan akar. Pembelahan dan pemanjangan sel-sel mendorong akar menembus tanah. Bagian-bagian yang sudah memanjang akan berdiferensiasi sesuai fungsinya. Batang merupakan tempat tumbuhnya kuncup atau tunas pada batang, daun, dan bunga. Batang biasanya terlihat di atas tanah. Namun ada pula beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai batang di dalam tanah. Contohnya, tumbuhan kentang dan jahe. Struktur luar atau morfologi batang terdiri dari buku, ruas, kuncup ujung batang, dan kuncup ketiak. Dari kuncup inilah pertumbuhan batang ke atas dan ke samping terjadi. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang muncul saat tumbuhan dewasa siap berkembang biak. Struktur bunga terdiri dari perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga, serta alat perkembangbiakan berupa benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Struktur benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Struktur putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Penyerbukan terjadi saat serbuk sari menempel di kepala putik. Sel jantan masuk ke dalam putik menuju bakal biji, tempat sel betina. Saat sel jantan bertemu dengan sel betina, terjadi pembuahan. Bakal biji berkembang menjadi tempat melekatnya biji, dan bakal buah berkembang menjadi buah yang berfungsi sebagai pelindung biji. Daun identik dengan bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Ciri ini muncul karena banyaknya zat hijau daun atau klorofil yang terkumpul di daun. Berbagai jenis tumbuhan memiliki struktur daun yang berbeda. Pada tumbuhan persik, struktur daunnya terdiri dari helaian daun dan tangkai daun. Pada tumbuhan jagung, struktur daunnya terdiri dari helaian daun dan pelepah daun.
Nah, struktur daun yang lengkap dimiliki oleh tumbuhan talas yang terdiri dari helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Buah merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dimanfaatkan sebagai makanan. Struktur buah terdiri dari kulit buah dan biji. Kulit buah dapat terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam. Biji juga memiliki struktur tersendiri. Biji terdiri dari kulit biji, embrio, dan endosperma. Kulit biji, pelindung biji. Embrio, calon tumbuhan baru. Endosperma, cadangan makanan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang paling sering di. Saat kamu memakan kacang tanah, kamu dapat membelah biji kacang tanah menjadi dua bagian. Namun, kamu tidak dapat membelah biji jagung. Mengapa biji kacang tanah bisa dibelah sedangkan biji jagung tidak bisa? Setiap tumbuhan berbunga yang berkembang biak secara seksual akan menghasilkan biji. Ada biji yang terdiri dari 2 keping biji, ada pula biji yang hanya terdiri dari 1 keping biji. Biji yang dapat dibelah adalah biji yang berkeping 2. Cobalah membelah biji-biji ini. Tanaman jagung adalah tumbuhan monokotil dan tanaman kacang tanah adalah tumbuhan dikotil. Nah, kedua jenis tumbuhan ini tidak hanya memiliki perbedaan pada keping bijinya. Kita juga dapat membedakan keduanya dari struktur luarnya. Mari kita lihat perbedaan tersebut. Biji monokotil berkeping 1. Biji dikotil berkeping 2. Akar monokotil berbentuk seperti serabut dan disebut akar serabut. Akar dikotil memiliki 1 akar utama yang lurus ke bawah atau tunggang dan percabangan ke samping. Akar dikotil disebut akar tunggang. Batang monokotil umumnya berwarna hijau dan lunak.
Batang ini disebut batang herba. Batang dikotil umumnya berwarna coklat, keras, dan bertekstur kayu. Batang ini disebut batang kayu. Ada pula tumbuhan dikotil yang berbatang herba. Contohnya bayam, kangkung, tomat, dan kentang. Tulang daun monokotil berbentuk garis-garis sejajar disebut tulang daun sejajar. Tulang daun dikotil berbentuk seperti sirip disebut tulang daun menyirip. Ada pula yang berbentuk seperti jari tangan disebut tulang daun menjari. Helaian mahkota bunga dikotil umumnya berkelipatan 4 atau 5. Helaian mahkota bunga monokotil umumnya berkelipatan 3. Catatan, bunga jagung tidak memiliki mahkota bunga. Struktur yang terdapat di bagian dalam tumbuhan disebut anatomi tumbuhan. Apa yang terlihat bila kita membelah akar monokotil dan dikotil? Mari kita lihat. Pusat akar tumbuhan monokotil diisi oleh sel-sel parenkim disebut empulur. Empulur dikelilingi oleh silem dan floem. Silem berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral. Floem berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Silem dan floem dikelilingi oleh jaringan yang berfungsi membentuk cabang pada akar yang disebut perisikel atau perikambium. Keseluruhan bagian ini disebut silinder pusat. Silinder pusat dikelilingi sebuah jaringan yang disebut endodermis. Endodermis mengatur jumlah zat yang masuk ke silinder pusat dan menahan zat beracun yang terserap masuk ke akar. Korteks mengisi ruang di antara endodermis dan jaringan terluar akar. Korteks merupakan tempat menyimpan makanan cadangan. Jaringan terluar akar adalah epidermis. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Epidermis juga berfungsi sebagai penyerap air, mineral, dan oksigen dari tanah. Akar dikotil memiliki pusat akar berupa jaringan pembuluh silem dan floem. Silem berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral. Floem berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Silem dan floem dikelilingi oleh jaringan yang berfungsi membentuk cabang pada akar yang disebut perisikel atau perikambium. Keseluruhan bagian ini disebut silinder pusat. Silinder pusat dikelilingi sebuah jaringan yang disebut endodermis. Endodermis mengatur jumlah zat yang masuk ke silinder pusat dan menahan zat beracun yang terserap masuk ke akar. Endodermis dikelilingi korteks. Korteks mengisi ruang di antara endodermis dan jaringan terluar akar. Korteks juga merupakan tempat menyimpan makanan cadangan.
Jaringan terluar akar adalah epidermis. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Epidermis juga berfungsi sebagai penyerap air, mineral, dan oksigen dari tanah. Apa yang terlihat jika kita memotong batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Pada batang monokotil, xilem dan floem berkumpul dalam berkas pembuluh. Berkas pembuluh tersusun secara acak. Sklerenkim menyokong berkas pembuluh. Korteks mengisi ruang di antara berkas-berkas pembuluh. Epidermis merupakan jaringan terluar pelindung batang. Pada batang dikotil muda, pusat batang diisi oleh empulur. Xilem dan floem berkumpul dalam berkas pembuluh. Berkas pembuluh tersusun mengelilingi empulur. Di antara xilem dan floem dalam berkas pembuluh, terdapat jaringan kambium yang menyebabkan pertumbuhan batang ke samping. Sklerenkim menyokong berkas pembuluh. Korteks mengisi ruang di antara berkas pembuluh. Epidermis merupakan jaringan terluar pelindung batang. Kolenkim adalah jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan. Kolenkim berfungsi sebagai penyokong epidermis. Daun monokotil dan dikotil mempunyai komposisi jaringan yang sama, namun susunan tulang daunnya berbeda. Mari kita lihat. Tulang-tulang daun monokotil umumnya tersusun sejajar. Di dalam tulang-tulang daun itu terdapat berkas pembuluh. Berkas pembuluh merupakan kumpulan xilem dan floem. Kumpulan xilem dan floem dibungkus oleh lapisan sel-sel parenkim yang disebut seludang berkas pembuluh. Kolenkima menyokong berkas pembuluh. Ruang antar tulang daun diisi oleh sel-sel parenkim yang disebut mesofil. Mesofil merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Epidermis daun terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas merupakan jaringan pelindung bagian atas daun. Epidermis bawah merupakan jaringan pelindung bagian bawah daun. Pada epidermis bawah terdapat stomata yang berfungsi untuk pertukaran gas. Tulang daun dikotil berbentuk seperti sirip.
Ada pula yang berbentuk seperti jari tangan. Di dalam tulang-tulang daun itu terdapat berkas pembuluh. Berkas pembuluh merupakan kumpulan silem dan floem. Kumpulan silem dan floem dibungkus oleh lapisan sel-sel parenkim yang disebut seludang berkas pembuluh. Kolenkima berfungsi menyokong berkas pembuluh. Pada daun dikotil, terlihat dua jenis jaringan mesofil, yaitu jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Sel-sel pada jaringan tiang paling banyak mengandung kloroplas, sehingga menjadi pusat terjadinya fotosintesis. Sel-sel bunga karang yang berongga-rongga menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Sel-sel ini juga menampung oksigen dan karbon dioksida yang keluar masuk daun. Epidermis daun terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas merupakan jaringan pelindung bagian atas daun. Epidermis bawah merupakan jaringan pelindung bagian bawah daun. Pada epidermis bawah terdapat stomata yang berfungsi untuk pertukaran gas. Setiap hari tumbuhan menyerap air dari dalam tanah. Bagaimana air dan mineral di dalam tanah dapat masuk ke akar? Air dan mineral dapat masuk ke akar melalui dua cara yang terjadi secara alami, yaitu difusi dan osmosis. Mari kita amati peristiwa difusi dan osmosis tersebut. Dalam percobaan berikut ini, tinta berwarna akan dituangkan ke dalam segelas air. Perhatikan apa yang terjadi. Cairan tinta berwarna menyebar hingga tercampur merata dengan air. Mengapa demikian? Cairan tinta mengandung kumpulan partikel tinta dalam jumlah besar. Air tidak mengandung partikel tinta. Partikel tinta berpindah dari area yang konsentrasi partikelnya tinggi ke area yang konsentrasi partikel tintanya rendah, hingga partikel tersebut tersebar merata. Berpindahnya zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah, hingga keduanya seimbang disebut difusi. Dalam percobaan berikut ini, potongan mentimun berisi larutan gula akan direndam dalam segelas air. Perhatikan apa yang terjadi. Mengapa ketinggian larutan gula di dalam mentimun bertambah?
Ketinggian larutan gula di dalam mentimun bertambah karena molekul air dari luar mentimun berpindah ke dalam mentimun. Larutan gula dan air dihalangi oleh kulit mentimun. Kulit mentimun bersifat semi-permeabel terhadap air. Artinya, kulit mentimun dapat dilalui air. Namun, kulit mentimun tidak dapat dilewati larutan gula. Nah, larutan gula memiliki konsentrasi gula yang tinggi dan konsentrasi air yang rendah. Karena konsentrasi air di luar mentimun lebih tinggi daripada di dalam mentimun, air di luar mentimun berpindah ke dalam mentimun. Berpindahnya air dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel disebut osmosis. Setelah mengenal peristiwa difusi dan osmosis, mari kita amati bagaimana kedua peristiwa tersebut terjadi di akar tumbuhan. Saat sel memiliki konsentrasi mineral tinggi, berarti konsentrasi airnya rendah. Konsentrasi air di tanah lebih banyak daripada konsentrasi air di dalam sel akar. Oleh karena itu, air akan berosmosis ke sel akar. Di dalam sel akar, air dan mineral berdifusi hingga konsentrasi keduanya seimbang. Seperti yang telah kamu ketahui, air dan mineral yang diserap oleh akar masuk melalui rambut akar. Air dan mineral akan berpindah dari sel ke sel hingga mencapai jaringan pengangkut air dan mineral yang disebut xilem. Air dan mineral berpindah dari sel ke sel melalui membran sel, dinding sel, dan celah antar sel. Mari kita amati sel-sel endodermis yang tersusun melingkari silinder pusat. Water and mineral blocked in Casparian strip can enter the membrane of endodermal cells and then go to reach xilem. Pohon besar ini pasti mendapatkan suplai air yang cukup. Kalau tidak, daunnya akan layu dan mengering. Bagaimana aliran air dari akar dapat terangkut sampai ke daun sekalipun pohon berukuran tinggi? Aliran air dari akar ke daun terjadi karena adanya peristiwa-peristiwa pada akar, batang, dan daun yang saling mempengaruhi. Kita akan membahas peristiwa tersebut satu persatu. Saat tumbuhan mendapat panas matahari, tumbuhan akan mengalami penguapan. Keluarnya uap air dari stomata pada daun disebut transpirasi. Saat stomata terbuka, molekul air dari pembuluh xilem berpindah keluar.
Akibatnya, konsentrasi air di daun berkurang. Karena perbedaan konsentrasi air di daun dan di batang, rangkaian molekul air di batang dan akar tertarik ke daun. Peristiwa ini disebut daya hisap daun. Pembuluh silem berukuran sempit dan terletak menerus di sepanjang batang. Di dalam pembuluh tersebut, air bergerak naik dengan sendirinya. Peristiwa ini disebut kapilaritas batang. Peristiwa kapilaritas adalah peristiwa naiknya air dalam pipa berdiameter kecil yang disebut pipa kapiler. Pada akar, penyerapan air terjadi terus-menerus. Konsentrasi air yang terus bertambah menekan air untuk bergerak ke atas. Peristiwa ini disebut tekanan akar.